Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Junaidi di channel kita Arjun Teknologi. Di sini kita akan mencoba menginstal Unity. Sebelumnya saya sudah pernah membuat tutorial cara menginstal Unity, namun dikarenakan banyak yang bertanya-tanya terkait cara menginstal Unity, dikarenakan Unity versi sekarang itu berbeda dengan versi sebelum-sebelumnya. Jadi kita pertama-tama itu download Unity Hub. Nah, bisa teman-teman search di search engine teman-teman Unity Hub. Nanti kita akan mencoba mendownload Unity Hub terlebih dahulu di linknya paling di atas ini. Nah, ini silakan teman-teman, nanti akan dialihkan ke halaman download di unity.com. Nanti tinggal diklik download for Windows. Nah, nanti tinggal di save aja. Ini nanti tidak akan jadi sistemnya itu teman-teman mendownload hub atau penghubungnya gitu. Jadi Unity Hub ini nanti berfungsi sebagai file manager untuk project teman-teman, file manager untuk versi-versi Unity teman-teman, untuk fitur-fitur Unity lainnya gitu. Nanti ada di Unity Hub seperti learning gitu, terus ya support service itu nanti ada di Unity Hub. Tapi nanti kita akan fokus sampai kita menginstal Unity. Oke, kita tunggu saja ini. Oke, lumayan ya. Jadi di sini Unity itu bisa membuat game 2D, 3D, game untuk Android, terus untuk PC, untuk game AR, VR gitu. Nah, nanti teman bisa baca sendiri di sini. Di sini uh, sistem rekrutmennya minimal itu Windows 11, Windows 7 sorry teman-teman. Nah, GPU nya graphic card TX shader model 4.0 compatibility. Ini ternyata sudah terdownload Unity-nya. Silahkan dibuka, double klik saja. Nah, ini tinggal diklik agree, lalu klik install. Selanjutnya kita menunggu loading. Ini saya sengaja mumpung momentumnya sedang habis install ulang, jadi sekalian install Unity setelah menginstal ulang laptop. Nah, selanjutnya ditekan run. Ini tadi akses untuk internet low aja. Pertama-tama nanti teman-teman diarahkan ke halaman screen seperti ini. Nanti tinggal teman-teman sign saja. Nanti sign-nya kalau saran saya pakai Gmail gitu. Sebenarnya bisa pakai Gmail, pakai Facebook, dan pakai atau bisa bikin akun Unity khusus gitu. Cuma dari saya lebih enak pakai Gmail ya teman-teman. Nah, tinggal klik saja gitu. Nah, oke. Nah, nanti uh, ini nanti tampilan awal pertama kali teman-teman diarahkan untuk menginstal salah satu ya editornya gitu. Nah, sebenarnya editor ini yang dulu itu namanya Unity gitu, yang digunakan untuk membuat game, menggabungkan aset itu nanti di editornya gitu ya teman-teman. Ini bisa skip installation karena nanti kita akan menginstal berbeda versi gitu ya. Kita coba menginstal versi lain gitu. Sekalian teman-teman belajar. Nah, di sini get personal lisensi kita tekan saja agree and get personal edition lisensi. Ini lisensi gratisan. Jadi di Unity itu ada dua versi lisensi, versi gratis dan versi berbayar. Cuma versi gratis ya juga nggak berbeda jauh lah untuk belajar fitur-fiturnya. Tinggal diklik aja. Oke, klik agree and get personal edition. Nah, ini bisa maybe later saja ya teman-teman. Kita coba ini. Nah,
Jadi dari itu untuk mengganti tampilannya, klik appearance, terus bisa, kalau teman-teman suka warna putih, warna terang, silahkan pakai light. Kalau semuanya mau gelap untuk menghindari sinar yang berlebihan di monitor, bisa pakai dark. Oke. Untuk mengecek lisensinya, diklik ini preference, selanjutnya license. Oke, ini udah ada lisensinya. Barangkali nanti teman-teman itu lisensinya error, bisa ditekan return lisensi, return. Kalau enggak add gitu. Nah, kalau semuanya teman-teman tadi udah menekan tombol add lisensi tapi lisensi belum keluar, bisa atau lisensinya error gitu, beberapa kasus ada yang error. Hasilnya kan kosong kayak gini nih. Klik add, lalu get a free personal license. Nah, lalu tekan agree and get personal license. Nah, udah ya. Return ini untuk mencoba mengembalikan mengembalikan itu. Karena kalau sebenarnya teman-teman mau install editor tapi belum membuat lisensi atau meminta lisensi dari Unity-nya, nggak bakal bisa tuh. Selanjutnya di sini bisa kita lihat untuk halaman project masih kosong karena kita belum membuat project apapun. Di sini ada install, ada tab install untuk menginstal editor, ada learn untuk melihat tutorial-tutorial, ada community untuk bertanya-tanya gitu. Nah, di sini ada tab download yang nanti akan melihat tampilan preview download editornya gitu. Kita coba menginstal editor ya teman-teman. Caranya tinggal ditekan install editor. Di sini ada versi 2021, 2020, 2022. Nah, kalau saran saya silakan teman-teman menginstal versi 2020 ya. 2020 ini sangat ya kompatibel dengan AR, dengan VR, bikin game juga nyaman. Kalau 2021 ini beberapa saya masih menemukan bug, tapi saya belum nyoba lagi sih yang versi barunya. Barangkali teman-teman udah nyoba versi 2021 terus nyaman, bisa kasih testimoni di kolom komentar ya. Juga saya rekomendasikan itu sebenarnya teman-teman silakan download tahun 2019, karena tahun 2019 itu stabil, menurut saya paling stabil 2019 sih ya, walaupun beberapa fiturnya itu kurang ya, juga belum ada updatean. Saya contohkan terlebih dahulu download versi 2020 ya. Nah, klik install. Karena saya belum ada Microsoft Visual Studio Community-nya, saya checklist Microsoft Visual Studio Community ini untuk download untuk text editornya ya teman-teman. Jadi nanti ketika ngoding membuat script C# nya nanti pakai Microsoft Visual Studio Community. Nah, kalau teman-teman menggunakan Windows, jangan lupa diaktifkan Android build setting. Ini untuk build Android. Kalau teman-teman memakai Mac itu, MacBook, produk-produk Apple, bisa dicek di sini iOS-nya gitu untuk build aplikasi iOS itu. Nah, di sini saya karena belum perlu membuat aplikasi untuk Universal Windows Platform, jadi nggak saya checklist. Di sini saya checklistnya itu Microsoft Visual Studio Community, Android Build Support, jangan lupa OpenJDK dan Android SDK NDK nya di checklist, juga WebGL, terus Windows Build Support IL2 CPP. Nah, ini untuk konfigurasi buildnya. Biasanya teman-teman nanti akan terchecklist itu documentation, tapi saran saya dokumentasinya ini jangan di checklist lah, di unchecklist saja, karena ya tutorial-tutorial, dokumentasi itu bisa diakses oleh teman-teman secara online gitu. Oke, sudah. Selanjutnya saya tekan continue gitu. Oke, ini nanti disuruh checklist ya persetujuan lah.
tentang lisensi dari Visual Studio Community gitu. Ya diterima aja, setuju saja, terus tekan continue. Ini agreement tentang SDK EDK lisensi streams dari Google, ya setuju aja terus klik install gitu. Nah seperti yang saya sudah sebutkan tadi itu, di sini itu nanti teman-teman untuk melihat preview dari downloadnya teman-teman gitu. Oke, kita tunggu saja ya guys. Nah nanti bisa kita lihat bersama proses downloadnya itu sampai seberapa gitu. Nah ini sembari menunggu proses download ini, bisa saya jelaskan juga di sini nih akunnya teman-teman. Untuk pengaturan akun settingnya bisa diklik ini akun setting, nanti akan masuk ke tab baru di halaman ini apa namanya, Unity ID. Nah, di sini nanti teman-teman bisa mengatur apa namanya, lisensinya itu. Nah sheet my sheetnya itu, organizationnya gitu, nah dan lain-lain. Selanjutnya udah sih, itu sih yang paling teman-teman butuhkan paling sih ya. Sama yang tadi tuh, tadi kan saya sebutkan kalau semisal install Unity 2020 dan 2019, karena memang kebutuhan saya kan bikin aplikasi yang cepat, yang ringan, saya memakai Unity 2019. Nah di sini kan nggak ada nih Unity 2019-nya nih. Klik archive ya, terus download archive. Nah di sini nanti dialihkan ke Unity versi sebelum-sebelumnya gitu. Silakan dibuka di Unity 2019. Jadi sekilas mungkin bisa saya terangkan ya sedikit. Unity X5 ini Unity versi lama banget. Unity 2017 ini saya belum pernah pakai juga, ya udah nggak dipakai lah. Ini 2018 itu Unity pertama kali yang pernah saya pakai untuk membuat aplikasi dan game gitu, aplikasi AR. Nah yang masih saya sering pakai itu Unity 2019 untuk bikin AR pakai Vuforia. Kalau sama game-game gitu yang sekiranya masih ringan itu pakai Unity 2019. Kalau semuanya aplikasi-aplikasi game-game yang kompleks menggunakan teknologi AR yang lebih mendalam, kayak AR Core, terus untuk bikin VR gitu, Oculus, itu saya sarankan menggunakan Unity 2020 gitu, karena ya teknologinya masih disupport lah. Untuk 2021 sampai 2022 malah saya jarang pakai nih. Nah karena tadi kita sudah mencoba mendownload yang 2020, kita buka di sini di Unity 2019 ini dibuka, terus diklik versi paling baru nih. Nah silakan teman-teman klik Unity Hub gitu, nanti otomatis akan dibukakan tab Unity Hub. Nah kan karena modul-modulnya ini ya lagi di download yang Microsoft Visual Studio Code, jadi nggak perlu di download lagi. Tapi kayak Android build platformnya, terus WebGL, Windows, build IL to C++ itu di checklist ya teman-teman, jangan lupa. Sebenarnya ya OpenJDK sama Android SDK NTK ini nggak di download gak apa-apa, nanti kita ngelingkan ke Unity 2020 nya gitu. Cuma cari yang mudah aja lah gitu, di checklist aja gitu. Nah, selanjutnya klik continue gitu. Seperti tadi kita klik ya terus lisensi termsnya. Nah kita
checklist juga termnya, lisensi termsnya. Nah, nanti ada dua nih. Nah, tunggu guys. Oke guys, setelah cukup lama menunggu, sekarang ini sudah mulai selesai ya, benar lagi udah 77%. Di sini juga udah dimulai untuk proses download Unity 2019 ya. Ini udah 7%. Nah, ini nanti kita tinggal tunggu dari proses downloading, nanti proses installing gitu. Kalau sudah udah selesai proses installing semua, nanti Unity sudah bisa dijalankan ya. Nanti akan saya buat tutorial dasarnya tentang bagaimana cara menjalankan Unity. Oke, sembari menunggu, kita pause terlebih dahulu. Oke, bisa kita lihat bersama di sini teman-teman, lagi proses installing di editornya. Jadi nanti pertama-tama itu installing Unity editornya gitu. Nah, ini proses installing cukup lama ya teman-teman, karena banyak banget komponen-komponen yang harus diinstalling. Nah, di sini banyak banget nih, kayak ada JDK, SDK, NDK itu. Ini semua nanti untuk build ke APK gitu. Perlu teman-teman ketahui, minimal upload ke Play Store itu SDK-nya itu 30. Jadi di Unity versi 2020 ini udah support untuk build ke Play Store. 2019 juga sudah ada nih SDK 30-nya gitu. Oke, karena ini cukup lama, kita pause dulu ya. Nanti sampai semuanya ini installing semua terus tercentang gitu, udah selesai. Oke, selanjutnya ini muncul tab tampilan untuk menginstal Visual Studio. Jadi ketika teman-teman pertama kali mendownload Unity, ketika di checklist download untuk Microsoft Visual Studio-nya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Silakan ditekan continue. Nah, nanti akan disuruh untuk mendownload beberapa filenya terlebih dahulu. Oke, kita tunggu saja karena sebentar. Bisa kita lihat bersama, ini lumayan cukup lama ya teman-teman. Teman-teman bisa skip gitu, menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oke, ini memang lama untuk pertama kali, tapi nanti ketika udah pernah menginstal Visual Studio installernya ya bakal lancar sih. Di Unity ini teman-teman bisa menggunakan Visual Studio atau Visual Studio Code, namun saya lebih sarankan menggunakan Visual Studio saja karena lebih mudah lah, lebih enak juga dalam menggunakan. Banyak fitur-fitur, banyak kode snippetnya gitu. Jadi ketika teman-teman ngetik A gitu, nanti bakal muncul beberapa rekomendasi codingan dari Visual Studio Code yang mana dapat diimplementasi Visual Studio, yang mana mudah diimplementasikan di Unity. Berbeda dengan Visual Studio Code yang harus setting ABC terlebih dahulu. Dengan menggunakan Visual Studio ini, teman-teman tinggal plug and play lah istilahnya gitu. Nah, ya walaupun Visual Studio ini lumayan berat, cuma beratnya itu ketika di awal saja. Jadi ketika sudah mulai ngetik-ngetik bakal enak gitu. Ini tampilan dari Visual Studio installernya. Sembari kita cek, ternyata masih proses installing. Ini sudah 1 2 3 4 terinstall. Tinggal nunggu beberapa yang terinstall. Ini harusnya cepat ya teman-teman.
Oke, kita pindah ke atas lagi. Nah, di sini nanti teman-teman bisa digunakan sesuai kebutuhan. Karena saya menggunakannya itu untuk game development, jadi saya akan cek di sini game development with Unity. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa menambahkan komponen-komponen yang lainnya gitu. Saya menambahkan di sini Universal Windows Platform karena ini dapat digunakan oleh teman-teman ketika ingin membuat aplikasi mixed reality. Oke, disesuaikan saja sama kebutuhan teman-teman ya. Ini karena saya rencana mau menggunakan Unreal, jadi saya di sini checklist tentang ya C++-nya. Saya juga rencana mau membuat aplikasi mobile. Ya, ini checklist aja lah. Tapi nggak di checklist nggak masalah sih. Sama ini net desktop development, karena beberapa kali saya membuat aplikasi desktop, jadi saya mengklik net desktop development. Tapi saya sarankan kepada teman-teman ya cukup diinstal ini aja gitu, game development with Unity juga cukup sih. Dan selanjutnya klik install. Oke, nanti akan muncul ya gini ya. Nanti ketika sudah selesai maka bisa dijalankan. Selanjutnya kita berpindah ke Unity Edit, Unity Hub-nya. Di sini masih installing ya teman-teman, Android NDK-nya. Teman-teman kalau punya spek komputernya kurang mumpuni, bisa download di internet, itu namanya Visual Studio Code. Nanti tinggal diklik Visual Studio Code websitenya. Nah, ini karena mungkin jalan beberapa proses jadi lama ya teman-teman. Nanti diklik download, nanti di extensionnya jangan lupa dipilih untuk C# terus Unity gitu, karena nanti di Visual Studio Code ini teman-teman perlu menginstal extension untuk game developer gitu. Untuk sementara saya belum membuatkan tutorial ini, cuma ya mungkin kedepannya bakal saya buatkan. Oke, ini installingnya udah komplit teman-teman, nggak terasa udah hampir 25 menitan ya. Nah, mumpung ini di 2020 nya udah selesai, saya ajarkan sebelum laptop saya mati cara membuat project baru. Nah, untuk Visual Studio Code-nya, Visual Studio ini bisa dibiarkan saja ya. Untuk membuat project baru, klik new. Di sini silakan teman-teman pilih editor filenya, karena saya punya 2020 doang, berarti di sini muncul 2020 doang. Tapi kalau nanti ada 2019-nya, nanti akan muncul Unity 2019. Disesuaikan saja nanti teman-teman mau membuat apa itu. Kalau mau membuat aplikasi yang sederhana dan ringan silahkan pakai 2019, tapi kalau semuanya mau aplikasi advance silahkan pakai 2020, disesuaikan saja. Nah, terus saya pilih templatenya, saya pilih template. Nah, sini kalau sebenarnya teman-teman baru mau mulai, baru awalan, nanti akan diarahkan untuk mendownload template, nanti belajar gitu. Cuma kalau saya biasanya kalau nggak membuat game 2D, kalau mau membuat game 2D ya pakai template game 2D, kalau mau bikin game 3D ya pakai template 3D. Saya pakai 3D, lalu saya bikin projectnya itu namanya itu latihan satu. Lalu saya pilih lokasi untuk save nya itu, karena ini perlu diinstal dulu ya guys. Saya coba pindah di sini local disk, ini project Unity. Nah, select folder terus klik create. Nah, nanti otomatis muncul di sini
Bisa teman-teman lihat di sini ada name-nya, itu untuk melihat namanya gitu, nama projectnya. Ini untuk Windows Security Alert-nya, diklik allow aja itu. Nanti kalau misalnya teman-teman mau berubah, berpindah-pindah apa namanya, editor, untuk berpindah-pindah Unity versinya, nanti di tab ini editor version. Oke. Selebihnya ya sama aja lah kayak program-program lainnya. Semoga video ini cukup membantu, sangat semoga menjelaskan untuk teman-teman ya. Sorry kalau kepanjangan, karena udah lama banget aku nggak bikin video, jadi sorry banget nih kalau kepanjangan. Tapi harapan saya sih dengan video yang panjang ini teman-teman dapat dengan lengkap teredukasi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.